pada saat kita berdoa itu harus dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita minta itu akan didengar Allah dan akan dikabulkan. Ini hadis riwayat Tirmidzi an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah, berdoa kepada Allah, wa antum, dan kamu muqinuna bil ijabah, yakin akan dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallah, ya Allah, la yastajibu, tidak akan mengabulkan doaan, suatu doa min qalbin ghafin lahin, dari hati yang lalai dan kosong tanpa harapan." Kan banyak orang berdoa itu hanya formalitas saja. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Tidak ada di hati tapi di lidah toh. Nah, jangan begitu, tidak ada gunanya kalau sudah seperti itu. Min qalbin ghafilin lahin. Jadi silakan berdoa dengan hati. Nah, sebenarnya masih banyak para jamaah, tapi saya merasa ini sudah kemalaman. Yang terakhir ini saya ceritakan satu kisah. Kalau tadi kan dari Saudi ya, ini kisah ini dari Pakistan. Mungkin panjenengan juga pernah dengar, karena baik cerita yang tadi maupun yang kedua ini udah viral internasional. Ceritanya itu viral internasional, bukan hanya viral di sekitar kita. Ini terjadi pada seorang dokter namanya Dokter Ihsan, bukan Ihsan. Dulu pertama kali saya baca itu Ihsan, orang kita kan Ihsan. Ini Ihsan, namanya mirip-mirip India itu kan, Pakistan India. Ihsan, Dokter Ihsan. Dia ahli bedah, ahli macam-macam masalah kedokteran. Suatu ketika para jamaah, Dokter Ihsan ini mendapatkan undangan untuk seminar, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya atau pandangan tentang masalah bedah membedah ya dalam dunia kedokteran. Nah, waktu itu dia berangkat menuju ke airport untuk naik pesawat ke kota berikutnya, ke kota lainnya. Nah, begitu masuk pesawat, baru hitungan beberapa menit, kira-kira 10 menit atau seperempat jam, ada pengumuman dari kru pesawat yang mengatakan bahwa ada gejala gangguan pada pesawat ini sehingga kami bermaksud untuk kembali. Kami tidak berani melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, akhirnya pesawatnya kembali, nggak jadi berangkat. Marahlah Dokter Ihsan ini. Kita bisa bayangkan kalau kita jadi Dokter Ihsan, pasti juga marah. Kenapa kok marah? Karena rencana kita pasti gagal kan? Diundang untuk seminar, misalnya kita dari Surabaya diundang seminar di Jogja, berangkat pagi naik pesawat, kan diberikan 1 jam nyampe itu kalau pesawat. Ini juga begitu, belum jadi berangkat malah kembali karena pesawatnya rusak. Kemudian marah-marah kepada kru, tapi kemudian pihak kru memberi jalan keluar. Begini saja Pak Dokter, kalau panjenengan ingin melanjutkan jalan ke sana, bisa ditempuh dengan naik taksi dalam waktu 2 jam. Nah, kira-kira sini Malang atau Jember ya. Kira-kira begitu. Saya bayangkan seperti itu. Baik, terima kasih. Akhirnya dia mengambil taksi di luar airport itu. Karena pesawatnya ini ketika ditanya, ini berapa lama perbaikannya? Biasanya kalau kaos seperti ini biasanya sampai 16 jam. Bayangkan 1 hari perbaikannya itu. Jadi sudah nggak mungkin lagi menggunakan pesawat ini. Lalu dia naik taksi dengan harapan 2 jam sampai di alamat dan masih cukup waktu untuk mengikuti seminar. Apa yang terjadi para jamaah? Begitu naik taksi 10 menit, 20 menit terjadi kegelapan. Mendung semakin pekat, menghitam, dan hujan deras sekali. Deras sekali hujannya itu. Saking derasnya sampai jarak pandang mata di depan taksi itu paling 1-2 meter aja, tidak bisa bergerak dengan cepat. Bisa kita bayangkan, yang rencana 2 jam dalam keadaan normal, dengan begini akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan dengan normal. Dan saking lamanya perjalanan dalam keadaan gelap tadi itu, si supir taksi juga sulit mengendalikan ini kemana arahnya ini. Begitu hujan sudah mulai mereda, udah terang benderang, ternyata terbawa ke tempat agak minggir, ke daerah pedesaan. Loh, maunya ke kota besar malah ke pedesaan. Begitu sampai lihat ada pedesaan,
rupanya menyerah si dokter Ihsan ini. Waduh, kalau begini tidak mungkin lagi menjangkau. Maka masuklah minta izin pada orang desa tadi itu. Ada wanita tua dan ada anak kecil di sana. Pertama nanya, apakah ada telepon, Bu? Dijawab, niki desa Pak, niki desa, nggak ada telepon. Ya, waktu diceritakan itu ya ditanyakan dan tidak ada. Akhirnya ya sudahlah, ini berarti sudah tidak mungkin lagi. Kemudian si dokter mengatakan, apakah saya diizinkan untuk istirahat sebentar saja? Oh silakan, silakan. Dipersilakan di dalam rumah yang sangat sederhana itu. Kemudian si nenek ini karena juga ingin menghormati orang ini, kebetulan punya pisang goreng segala macam itu, digorengkan pisang goreng. Mari tahun-tahun kan lapar ya perjalanan sekitar 1 jam lebih. Jadi kira-kira kelaparan, dibikinkan pisang goreng, teh hangat atau kopi dan sebagainya yang ada di kampung lah pokoknya. Wah senang sekali dan sangat kagum si dokter ini kok baik sekali gitu ceritanya. Nah kemudian si nenek ini bilang, saya izin mau sholat dulu. Oh ya silahkan. Jadi dokter sama supir menikmati pisang goreng tadi sambil minum hangat-hangat, si nenek sholat. Dan kelihatan, bayangkan rumah itu kecil sehingga tidak ada dinding segala macam. Nah, yang menarik diperhatikan oleh dokter Ihsan adalah ketika nenek itu sholat itu, begitu selesai itu lama sekali berdoanya. Ini materi kita dimasuk. Lama sekali berdoanya, lama sekali bahkan seperti nangis-nangis gitu. Nah, begitu selesai, maka kemudian memberi kesempatan kepada tamunya tadi untuk melanjutkan menikmati suguhan itu tadi, dan juga misalnya kalau mau sholat dan sebagainya. Nah kemudian dokter Ihsan penasaran, Nek, apa boleh saya bertanya? Silakan, apa Tuan? Saya tadi melihat nenek habis sholat kok berdoanya kok sepertinya sungguh-sungguh. Doa apa, Nek? Kemudian nenek mengatakan, coba lihat itu yang ada di sebelah tempat saya sholat itu cucu saya. Ibunya sudah tidak ada, bapaknya sudah ada, yatim piatu, dan dia sekarang sakit. Saya berdua tadi adalah minta ya agar Allah bisa memberikan kesembuhan kepada cucu saya ini. Nah, kemudian si dokter tanya, apa nggak pernah dibawa ke dokter, Bu? Atau ke rumah sakit terdekat sini? Pernah memang, tetapi rupanya belum juga sembuh. Atau dibawa ke sana, ke kota sana, rumah sakit yang besar. Kata nenek ini, bagaimana Pak, wong keadaan ekonomi saya kayak begini, tidak mungkin bisa membawa, tidak ada biaya segala macam. Ya memang saya pernah diberitahu, katanya ada dokter di sini, di sekitar di negeri ini yang paling hebat, yang katanya untuk menangani cucu itu bisa dengan mudah bisa dilakukan. Lalu tanya dokter ini, siapa Nek dokter yang dimaksud itu? Coba saya ingat-ingat. Dokter itu kalau nggak salah namanya Dokter Ihsan. Para jamaah begitu disebut Dokter Ihsan, langsung dokter ini menangis sejadi-jadinya. Lalu mengatakan, Nek, gara-gara doa nenek ini pesawat saya rusak, taksi saya tersesat. Allah yang mengondisikan semuanya ini karena doa nenek yang sungguh-sungguh tadi itu. Nek, doa panjenengan sekarang ini sudah dikabulkan oleh Allah. Kaget nenek ini. Apa maksudnya Tuhan? Jika nenek ingin ketemu Dokter Ihsan, akulah Dokter Ihsan tunai. Alhamdulillah, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemukanlah dengan Dokter Ihsan ini. Kemudian diperiksa dan kemudian ya dengan taksi segala macam dibawalah nenek dan cucunya ke rumah sakit yang memadai. Di belakang hari ya dengan izin Allah mendapatkan kesembuhan. Inilah dahsyatnya doa. Tetapi ya harus sabar doanya itu. Nenek tadi berhari-hari, berpekan-pekan berdoa terus itu.
Di hadis lain, kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Sabarlah. Allah sudah pasti memperhitungkannya. Allah sudah pasti menentukan yang terbaik.